semua, apa kabarnya semua? Sehat, semangat, sukacita. Nah adik-adik semua, hari ini Kak Tirza gak cuma sendiri nih adik-adik, tapi juga akan ditemani oleh Kak Tabita yang akan mengiringi Kak Tirza dalam bernyanyi. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk untuk mendengarkan cerita dan juga bernyanyi bersama, Kak Tirza mau ajak adik-adik semua untuk bersaat teduh sejenak ya. Mari kita bersaat teduh. Amin. Nah, adik-adik semua, kita akan mendengarkan cerita sebentar lagi. Cuman Kak Tirza mau adik-adiknya semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin satu pujian dari Kidung Ceria 215 dengan Hai Kawanku. Cuman Kak Tirza mau adik-adik kita bareng-bareng nih nyanyinya, karena kita juga baru mau belajar. Kakak mau adik-adiknya nyanyi bareng sama Kak Tirza ya, tanpa musik. Nanti yang kedua baru kita pakai musik adik-adik. Oke? Siap? 1, 2, 3. Dengar hai kawanku, suara Tuhanku memanggilmu selalu, hai datang padaku. Siap? Kita pakai musik ya adik-adik semua. 1, 2, 3. Pakai gerakannya. Dengar hai kawanku, suara Tuhanku memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanku memanggilmu selalu, hai datang padaku. Oke adik-adik semua, nah tadi kita sudah belajar lagunya ya adik-adik. Sekarang kita mau satu di dalam doa. Semuanya dalam sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Dan siapkan hati adik-adik semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini kami bersama-sama dapat berkumpul. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tidak dapat bertemu dengan satu dan yang lainnya. Tuhan mau pimpin kami agar kami dalam kondisi, dalam kesehatan yang baik, dalam menjalani hari lepas hari yang telah Tuhan sediakan bagi kami dimanapun kami berada. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, sebentar kami akan memulai impak kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan mau pimpin agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah Tuhan perkenankan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik semua, kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita nih. Nah sebelum dengerin cerita, kakak mau ajak adik-adik semua menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria 269 yang judulnya Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik gak usah berdiri, adik-adik duduk aja ya. Siap? Kita mulai adik-adik semua. 1, 2, 3. Tinggallah
kakak-kakaknya. Nah, sebelum kita dengerin cerita, kakak mau adik-adiknya semua siapin Alkitabnya. Sudah? Semuanya sudah siap Alkitabnya? Terus kakak mau adik-adiknya selain menyiapkan Alkitabnya, menyiapkan juga hatinya dan juga telinganya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan sama kakak-kakak kita. Oke? Kita panggil yuk kakak-kakaknya daripada adik-adik penasaran cerita kita pada hari ini. Oke, kita panggil kakak-kakak. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dalam firman-Mu dan dalam cerita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membaca Alkitab dari Amsal 3. Yuk kita buka yuk Alkitabnya, Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Nah, udah pada dapat belum nih? Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Udah dapat ya? Kita baca sama-sama yuk. Adik-adik baca di rumah, adik baca di sini. Oke? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dari hasilnya, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencar, dan awan menitikan embun. Oke, pembacaan Alkitab kita pada hari ini kan dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Nah, nanti Kak Claudia akan bercerita nih tentang Amsal 3 ini. Kalau begitu, panggil Kak Claudia-nya yuk. Kak Claudia. Selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, di hari Minggu yang indah ini kita masih bisa untuk kembali bertemu walaupun masih via daring, kita masih di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap bersyukur, harus tetap sukacita. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Nah Alkitab kita terambil dari mana tadi? Dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Nah adik-adik, Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Nah, tentang apa ya kira-kira Amsal 3 ini? Nah, Amsal 3 ini atau kitab Amsal ini bercerita tentang hikmat. Nah, adik-adik ada yang tahu hikmat itu apa? Nah, hikmat itu adalah kemampuan atau pemberian dari Tuhan yang memampukan kita untuk membedakan nih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, hikmat ini nggak semua punya, nggak semua makhluk ciptaan Tuhan mendapatkan hikmat, tapi terkhusus untuk manusia, yaitu untuk adik-adik, untuk kakak, untuk kita semua. Nah adik-adik, salah satu hikmatnya itu adalah dalam rupa akal budi. Nah akal budi inilah yang memampukan kita untuk membedakan yang tadi, mana yang baik dan yang mana tidak baik. Nah adik-adik, kenapa ya harus hikmat? Kenapa orang yang berhikmat itu atau yang mempunyai hikmat itu
harus berbahagia. Nah, tadi kita baca adik-adik di Amsal 13 sampai 20. Coba kita lihat lagi Alkitabnya, tadi ada ditulis apa ya? Di ayat 13 dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Nah, adik-adik, berarti sebegitu berharganya, sebegitu bernilainya hikmat ini untuk kita. Nah, adik-adik, kenapa ya kita itu harus meminta hikmat? Kenapa tidak kekayaan atau harta yang banyak atau popularitas atau kekuasaan dan lain-lain? Nah, adik-adik, kita mau bayangkan nih kalau semisalnya kita punya harta, kita punya uang yang banyak, tapi kita tidak punya hikmat. Nah, uang itu atau harta itu bisa habis dalam sekejap. Nah, tetapi kalau kita mempunyai hikmat yang daripada Tuhan, kita mampu nih adik-adik mengelolanya uang tersebut atau harta tersebut sehingga tidak cepat habis atau dipergunakan dengan baik. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita punya uang nih, contohnya uang 10.000 dikasih mama atau papanya. Nah, adik-adik tapi mau beli buku cerita. Nah, kalau adik-adik bisa menggunakannya dengan baik, adik-adik bisa menabung uang 10.000 itu untuk nantinya adik-adik belikan buku cerita. Tapi kalau misalnya adik-adik boros atau menggunakannya tidak baik, nah bisa-bisa uangnya habis begitu saja dan buku ceritanya tidak terbeli. Jadi nggak ada manfaatnya untuk adik-adik gitu. Nah, adik-adik ada yang ingat juga nggak cerita tentang Raja Salomo? Nah, waktu itu Raja Salomo meminta kepada Tuhan yaitu hikmatnya kan. Kenapa adik-adik Raja Salomo itu meminta hikmat? Kenapa tidak tadi tidak kekayaan atau kekuasaan dan lain-lain? Karena saat dia menjadi raja, dia harus memutuskan sesuatu adik-adik. Nah, memutuskan sesuatu itu harus dengan tepat, harus dengan bijaksana, harus dengan benar. Nah, sehingga dia meminta hikmat tersebut dari Tuhan, sehingga Tuhan memampukan dia adik-adik untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, adik-adik, di Amsal ini juga dikatakan bahwa ini sebagai salah satu ungkapan rasa syukur Salomo karena diberikan hikmat oleh Tuhan. Karena apa? Karena Salomo menyadari nih adik-adik bahwa hikmat itu lebih berharga dari apapun yang lain. Nah, adik-adik, kalau untuk kita di zaman sekarang ini, di saat ini, apalagi kita sedang berada di tengah pandemi. Nah, adik-adik, kira-kira kita dihadapkan dengan berbagai macam kecanggihan atau teknologi yang ada. Contohnya kayak sekarang kita sedang berada di pandemi, mengharuskan kita untuk beribadah dan belajar dari rumah. Nah, adik-adik, banyak teknologi atau hal-hal yang memudahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, tetapi kita balik lagi kepada diri kita sendiri. Apakah kita menggunakannya dengan baik? Apakah kita menggunakannya dengan bijak? Nah, kita mau mencontoh Raja Salomo tadi adik-adik. Kita mau meminta hikmat kepada Tuhan sehingga kita mampu menggunakan dengan baik teknologi maupun gadget maupun apapun itu yang sedang membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menggunakannya dengan baik dan tepat. Contohnya apa? Kalau misalnya saatnya adik-adik untuk belajar, waktunya untuk sekolah via daring, lalu handphonenya harus digunakan dengan benar, yaitu untuk menonton materi yang guru kita berikan ya. Nah, jangan di saat kita harus belajar tapi handphonenya kita pakai untuk main
games. Nah, apalagi sampai lupa waktu, yang ada nanti kita ketinggalan pelajaran dan kita nggak ngerti adik-adik apa yang diberikan oleh guru kita untuk kita pelajari. Ataupun misalnya hari Minggu nih, kita mau IMPA, kita mau beribadah, tapi handphonenya kita pakai untuk nonton kartun. Ya, jadi kita gak tahu nih hari ini firmannya tentang apa ya, gitu adik-adik. Jadi kita harus meminta hikmat daripada Tuhan sehingga kita mampu nih adik-adik memutuskan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, hikmat tersebut juga memberikan keuntungan atau menjadi hal yang baik untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan hikmat dengan baik, kita mampu menggunakan gadget kita dengan baik, kita jadi tahu waktu, ya kan? Waktunya kita belajar, kita pasti belajar. Waktunya kita ibadah, kita ibadah. Nah, saat nanti disuruh mamanya untuk makan, nah adik-adik masih pegang gadgetnya, nah adik-adik nanti lupa makan. Ya, makanya daripada itu adik-adik juga harus mau mendengar orang tuanya. Saat waktunya sudah untuk makan, adik-adik makan. Untuk berdoa, adik-adik berdoa. Untuk tidur, adik-adik tidur. Jangan terus-terusan dipakai untuk main games atau menonton kartun. Gak apa-apa sih kalau sesekali, misalnya adik-adik lagi istirahat atau lagi libur sebentar, gak apa-apa, tapi digunakan dengan tepat. Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya kamu boleh pakai aplikasi apa aja yang ada di HP kamu atau di gadget kamu untuk bikin kreasi HUT PA ke-61. Jadi kalian semua boleh ngucapin selamat ulang tahun untuk Pelkat PA ke-61, boleh dalam bentuk video atau foto. Nah, kalau untuk videonya hanya 15 detik ya. Nanti habis itu adik-adik boleh kirim kreasinya ke kakak layannya. Ditunggu. Nah, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan dari Kak Claudia. Sekarang kita mau menutup dalam doa, tapi kakak mau mengingatkan nih, tadi kan dikasih nih aktivitas untuk adik-adik kerjakan di rumah. Jangan lupa adik-adik kerjakan ya. Terus nanti adik-adik bisa kumpulkan ke nomor yang ada di bawah ini atau nanti di akhir video ya adik-adik ya. Oke, nah sebelum kita menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya apa yang kami sudah dengar dalam firman-Mu dan dalam cerita firman-Mu pada pagi hari ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan kembali ke Kak Tirsa. Oke adik-adik semua, tadi adik-adik semua sudah mendengarkan cerita kan dari kakak-kakaknya. Terima kasih nih untuk kakak-kakaknya yang sudah membawakan cerita pada hari ini. Nah, Kak Tirsa mau minta ke adik-adik semua agar cerita yang tadi udah disampaikan sama kakak-kakaknya jangan lupa untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga untuk aktivitas yang tadi kakak-kakaknya kasih, jangan lupa untuk dikerjakan ya adik-adik semua. Oke? Nah, sekarang kakak mau adik-adiknya bangkit berdiri. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 227 yang judulnya Tanganku hendak ku pakai. Siap adik-adik? Kita mulai ya. 1, 2, 3.
adik-adik semua, semuanya boleh duduk kembali. Nah, adik-adik semua, kita akan mendengarkan pengumuman nih. Nah, karena kita akan mendengarkan pengumuman, kakak mau ajak adik-adiknya semua untuk mendengarkannya dengan sebaik mungkin ya. Oke, pengumuman yang pertama yaitu untuk persembahan. Persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa adik-adik kumpulkan bersama dengan mama papanya di rumah, lalu ditransfer ke nomor rekening gereja yang ada di akhir video ini. Dan yang kedua yaitu untuk aktivitas nih yang tadi kakak sudah ingatkan. Aktivitas yang sudah kakak-kakaknya kasih, jangan lupa untuk adik-adiknya kerjakan. Lalu difoto atau divideokan dan dikirimkan ke nomor telepon yang ada di akhir video ini. Nah, terus apa lagi ya kak infonya yang belum? Gak nyangka nih adik-adik semua, minggu depan kita akan merayakan apa? Aduh, mana nih gak kedengeran. Merayakan HUT Tokat PA yang ke-61. Nah, pengumumannya apa aja ya adik-adik? Dengerin Kak Tirsa ya. Yang pertama nih adik-adik semua, untuk adik-adik yang ada di rumah, ibadah bersama dengan mama papa atau keluarganya di ibadah hari Minggu tanggal 6 September 2020, yaitu minggu depan ya adik-adik. Nah, yang kedua mengenai HUT Tokat PA, yaitu setelah selesai ibadah yang kita lakukan bersama-sama, kita akan mengadakan varia dan juga penyampaian donasi otah bagi saudara-saudara kita yang telah adik-adik kumpulkan dari minggu-minggu kemarin. Dan yang terakhir adik-adik, untuk mama papahnya atau keluarganya boleh menyediakan sepotong kue untuk anak-anaknya di rumah. Dalam rangka apa ya mama papa? Karena di rumah itu adik-adiknya kita berharap dapat menyiapkan kue untuk dimakan setelah pemotongan kue di varia Pekat PA ke-61. Oke adik-adik semua, jangan lupa untuk minggu depan kita akan ibadah bersama dengan keluarga kita. Oke, jangan lupa ya adik-adik semua, ikutin ibadahnya. Nah, sekarang kakak mau kita tutup di dalam doa terlebih dahulu. Semuanya dalam sikap doa yang baik, kita akan menjalankan aktivitas kita kembali dari hari ke hari, mulai hari ini sampai hari yang kedepannya. Oke adik-adik semua, sikap doanya yang baik. Kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami dapat bersama-sama beribadah walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Tuhan tahu kondisi yang kami terima pada beberapa bulan lalu. Tuhan mau pimpin agar segala sesuatunya dapat normal kembali sehingga kami dapat bertemu dengan teman-teman kami yang lainnya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami yang ada di rumah kami maupun keluarga kami. Tuhan mau jaga, Tuhan mau pimpin mereka dimanapun mereka berada. Kami tahu dan kami yakin bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi sekolah kami. Engkau tahu kami masih dalam kondisi seperti ini. Engkau tahu kami masih menjalankan pendidikan kami di rumah kami masing-masing. Tuhan mau pimpin agar pendidikan kami dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, walaupun kami masih di dalam rumah kami masing-masing. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja kami. Tuhan mau pimpin agar gereja kami dapat pulih kembali, dapat normal kembali, sehingga kami dapat bertemu dengan teman-teman kami yang ada di gereja. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi negara kami, bangsa Indonesia ini. Tuhan mau pimpin agar negara kami ini terbebas dari segala macam mara bahaya ya Bapak, yaitu tidak hanya dalam kondisi sekarang yaitu corona, tapi juga Tuhan mau pimpin dalam bencana apapun yang kami
terima ya Bapa. Bapa mau pimpin agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan juga Bapa, kami mau berdoa bagi pemerintahan kami. Tuhan mau pimpin agar pemerintahan kami dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin. Dan pastinya mereka sudah menjalankan tugasnya. Tuhan mau pimpin dan menyertai mereka di dalam keadaan mereka seperti ini. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kepadamu dalam nyanyian Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat menjalankan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati.